Unlimited Power versi Bahasa Indonesia Part 7. Bagian 1. Pemodelan keunggulan manusia. Bab 7. Sintaks sukses. Biarkan semua hal dilakukan dengan sopan dan teratur. I Corinthians 14:40 pukul 14:40. Sepanjang buku ini, kita telah berbicara tentang menemukan bagaimana orang melakukan sesuatu. Kami telah menyatakan bahwa orang yang mampu menghasilkan hasil yang luar biasa secara konsisten menghasilkan serangkaian tindakan tertentu, baik mental maupun fisik, hal-hal internal yang mereka lakukan di dalam pikiran mereka dan hal-hal eksternal yang mereka lakukan di dunia. Jika kita menghasilkan tindakan yang sama, kita akan menciptakan hasil yang sama atau serupa. Namun, ada faktor lain yang memengaruhi hasil. Sintaks tindakan. Sintaksnya, cara kita mengulutkan tindakan, dapat membuat perbedaan besar dalam jenis hasil yang kita hasilkan. Apa perbedaan antara anjing menggigit Jim dan Jim menggigit anjing? Apa perbedaan antara Joe makan lobster dan lobster makan Joe? Mereka sangat berbeda, terutama jika Anda Jim atau Joe. Kata-katanya persis sama. Perbedaannya adalah sintaks, cara mereka diatur. Arti dari pengalaman ditentukan oleh urutan sinyal yang diberikan ke otak. Stimulus yang sama terlibat, kata-kata yang sama, namun artinya berbeda. Ini penting untuk dipahami jika kita ingin secara efektif mencontoh hasil orang-orang sukses. Urutan di mana hal-hal disajikan menyebabkan mereka mendaftar di otak dengan cara tertentu. Ini seperti perintah ke komputer. Jika Anda memprogram perintah dalam urutan yang benar, komputer akan menggunakan semua kemampuannya dan menghasilkan hasil yang Anda inginkan. Jika Anda memprogram perintah yang benar dalam urutan yang berbeda, Anda tidak akan mendapatkan hasil yang Anda inginkan. Kami akan menggunakan kata strategi untuk menggambarkan semua faktor ini, jenis representasi internal, submodalitas yang diperlukan, dan sintaksis yang diperlukan, yang bekerja sama untuk menciptakan hasil tertentu. Kami memiliki strategi untuk menghasilkan apa saja dalam hidup, perasaan cinta, ketertarikan, motivasi, keputusan, apapun. Jika kita menemukan apa strategi cinta kita, misalnya, kita dapat memicu keadaan itu sesuka hati. Jika kita menemukan tindakan apa yang kita ambil, dan dalam urutan apa, untuk membuat keputusan, maka jika kita tidak tegas, kita bisa menjadi tegas dalam beberapa saat. Kita akan tahu kunci mana yang harus ditekan dan bagaimana menghasilkan hasil yang kita inginkan di biokomputer internal kita. Metafora yang bagus untuk komponen dan penggunaan strategi adalah bahwa memanggang. Jika seseorang membuat kue coklat terhebat di dunia, dapatkah Anda menghasilkan hasil dengan kualitas yang sama? Tentu saja bisa, jika Anda memiliki resep orang itu. Resep bukan apa-apa tetapi strategi, rencana spesifik tentang sumber daya apa yang digunakan dan bagaimana menggunakannya untuk menghasilkan hasil tertentu. Jika Anda percaya bahwa kami semua memiliki neurologi yang sama, maka Anda percaya kita semua memiliki sumber daya potensial yang sama tersedia bagi kita. Strategi kita, yaitu bagaimana kita menggunakan sumber daya itu, yang menentukan hasil yang kita hasilkan. Ini juga hukum bisnis. Satu perusahaan mungkin memiliki sumber daya yang unggul, tetapi perusahaan dengan strategi yang penggunaan terbaik sumber dayanya biasanya akan mendominasi pasar. Jadi apa yang Anda butuhkan untuk menghasilkan kue dengan kualitas yang sama dengan pembuat roti ahli? Anda membutuhkan resepnya, dan Anda harus mengikutinya secara eksplisit. Jika Anda mengikuti resepnya dengan benar, Anda akan menghasilkan hasil yang sama, meskipun Anda mungkin belum pernah memanggangnya kue sebelumnya dalam hidup Anda. Tukang roti mungkin telah berhasil bertahun-tahun trial and error sebelum akhirnya mengembangkan ultimate resep. Anda dapat menghemat waktu bertahun-tahun dengan mengikuti resepnya, dengan meniru apa yang dia lakukan. Ada strategi untuk sukses finansial, untuk menciptakan dan menjaga kesehatan yang prima,
untuk merasa bahagia dan dicintai sepanjang hidup Anda. Jika Anda menemukan orang yang sudah memiliki keuangan sukses atau memenuhi hubungan, Anda hanya perlu menemukan strategi mereka dan menerapkannya untuk menghasilkan hasil yang serupa dan menghemat jumlah waktu dan usaha yang luar biasa. Inilah kekuatan modeling. Anda tidak perlu bekerja selama bertahun-tahun untuk melakukannya. Apa yang dikatakan resep kepada kita yang memberdayakan kita untuk mengambil yang efektif tindakan? Nah, salah satu hal pertama yang diberitahukan kepada kita adalah bahan-bahan uhat diperlukan untuk menghasilkan hasil. Dalam pembakaran pengalaman manusia, bahan-bahannya adalah panca indera kita. Semua hasil manusia dibangun atau dibuat dari beberapa penggunaan khusus dari visual, sensory, kinestetik, gustatory, dan sistem representasi penciuman. Apalagi yang resep memberitahu kita yang memungkinkan kita untuk menghasilkan hasil yang sama persis dengan orang yang membuat resep. Ini memberitahu kita jumlah yang kita butuhkan. Dalam mereproduksi pengalaman manusia, kita juga perlu mengetahui tidak hanya bahan-bahannya, tetapi juga berapa banyak dari setiap bahan yang kita butuhkan. Dalam strategi, kita bisa berpikir dari submodalitas sebagai jumlah. Mereka memberitahu kami secara spesifik berapa banyak yang kami butuhkan. Misalnya, seberapa banyak input visual, seberapa terang, seberapa gelap, seberapa dekat pengalamannya, apa temponya, teksturnya. Apakah hanya itu yang ada untuk itu? Jika Anda tahu apa bahannya dan berapa banyak yang digunakan, bisakah Anda sekarang menghasilkan kualitas yang sama kue? Tidak, kecuali Anda juga mengetahui sintaks production, yaitu, kapan melakukan apa, dan dalam urutan apa. Apa akan terjadi jika dalam memanggang kue Anda memasukkan apa yang dimasukkan oleh pembuat roti asli terakhir? Apakah Anda akan membuat kue yang sama kualitas? Aku meragukan itu. Namun, jika Anda menggunakan bahan yang sama, dalam jumlah yang sama, dalam urutan yang sama, maka Anda akan tentu saja menghasilkan hasil yang serupa. Kami memiliki strategi untuk segalanya, untuk motivasi, untuk membeli, untuk cinta, untuk tertarik pada seseorang. Urutan tertentu, rangsangan tertentu akan selalu mencapai hasil tertentu. Strategi gias seperti kombinasi dari gudang sumber daya otak Anda. Bahkan jika Anda tahu nomornya, jika Anda tidak menggunakannya dalam urutan yang benar, Anda tidak akan bisa membuka kuncinya. Namun, jika Anda mendapatkan nomor yang tepat dan urutan yang benar, kunci akan terbuka setiap saat. Jadi, Anda perlu menemukan kombinasinya yang membuka berangkas Anda dan juga yang membuka berangkas orang lain. Apa blok bangunan sintaks indera kita? Kita sepakat dengan input sensorik pada dua tingkat, internal dan eksternal. Sintaks adalah cara kita menyatukan blok-blok dari apa yang kita alami eksternal dan apa yang kita wakili untuk diri kita sendiri secara internal. Misalnya, Anda dapat memiliki dua jenis pengalaman visual. Yang pertama adalah apa yang Anda lihat di dunia luar. Saat Anda membaca buku ini dan melihat huruf hitam di latar belakang putih, Anda mengalami pengalaman eksternal visual. Yang kedua adalah visual internal. Ingat ketika, di bab sebelumnya, kami bermain dengan modalitas visual dan submodalitas dalam pikiran kita. Kami benar-benar tidak ada di sana untuk melihat pantai atau awan atau saat-saat bahagia atau frustasi yang tergambar dalam pikiran kita. Sebaliknya, kami mengalaminya secara visual. Hal yang sama berlaku untuk modalitas lainnya. Anda dapat mendengar peluit kereta api di luar jendela Anda. Itu eksternal pendengaran. Atau Anda dapat mendengar suara dalam pikiran Anda. Itu pendengaran internal. Jika nada suara adalah yang penting, itu adalah nada pendengaran. Jika kata-kata, makna, yang disampaikan oleh suara itu yang penting, itulah digital auditory. Anda dapat merasakan tekstur sandaran tangan kursi yang Anda duduki. Itu adalah kinestetik eksternal. Atau Anda dapat memiliki perasaan yang dalam bahwa ada sesuatu yang membuat Anda merasa baik atau buruk. Itu internal kinestetik.
Untuk membuat resep, kita harus memiliki sistem untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan dan kapan. Jadi kami memiliki sistem notasi untuk menggambarkan strategi. Kami mewakili proses sensorik dalam singkatan notasi, menggunakan V untuk visual, A untuk auditory, K untuk kinestetik, I untuk internal, E untuk eksternal, T untuk tonal, dan D untuk digital. Ketika Anda melihat sesuatu di dunia luar, eksternal visual, itu bisa direpresentasikan sebagai V. Ketika Anda memiliki perasaan di dalam, itu adalah Ki. Pertimbangkan strategi seseorang yang termotivasi dengan melihat sesuatu, V, lalu mengatakan sesuatu pada dirinya, 8, yang menciptakan perasaan mengemudi, Ki, di dalam. Strategi ini akan menjadi rep dibenci dengan cara berikut, V8Ki. Anda dapat berbicara sepanjang hari dengan orang ini tentang mengapa dia harus melakukan sesuatu, dan kemungkinan besar Anda tidak akan berhasil. Bagaimanapun, jika Anda menunjukkan hasil dan menyebutkan apa yang akan dia katakan pada dirinya sendiri ketika dia melihatnya, Anda dapat menempatkan orang itu ke dalam keadaan hampir pada isyarat. Di bab berikutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mendapatkan strategi yang orang-orang gunakan dalam situasi tertentu. Untuk saat ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana strategi tersebut bekerja dan mengapa mereka begitu penting. Kami memiliki strategi untuk segalanya, pola representasional yang secara konsisten menghasilkan hasil yang spesifik. Hanya sedikit dari kita yang tahu bagaimana menggunakan strategi itu secara sadar, jadi kita masuk dan keluar dari berbagai keadaan, tergantung pada rangsangan apa yang menghantam kita. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari tahu strategi Anda sehingga Anda dapat menghasilkan keadaan yang diinginkan sesuai isyarat. Dan Anda harus bisa mengenali strategi orang lain sehingga Anda bisa tahu persis apa reaksi mereka. Misalnya, apakah ada cara Anda secara konsisten mengatur pengalaman internal dan eksternal Anda untuk melakukan pembelian? Paling pasti, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi sintaksis pengalaman yang sama yang menarik Anda ke mobil tertentu mungkin juga menarik Anda ke rumah tertentu. Ada rangsangan tertentu yang, dalam urutan yang benar, akan segera menempatkan Anda dalam keadaan menerima untuk membeli. Kita semua memiliki urutan yang kita ikuti secara konsisten untuk menghasilkan keadaan dan aktivitas tertentu. Menyajikan informasi dalam sintaksis orang lain adalah bentuk hubungan yang kuat. Bahkan, jika dilakukan secara efektif, komunikasi Anda menjadi hampir tak tertahankan karena secara otomatis memicu respons tertentu. Apa strategi lain yang ada? Apakah ada strategi persuasi? Apakah ada cara untuk mengatur materi yang Anda presentasikan seseorang sehingga menjadi hampir tak tertahankan? Sangat memotivasi, bujukan, sedang belajar, atletik, penjualan, sangat bagaimana dengan depresi? Atau ekstasi? Apakah ada cara khusus untuk mewakili pengalaman Anda tentang dunia dalam urutan tertentu yang menciptakan emosi ini? Anda bertaruh. Ada strategi untuk efisien pengelolaan. Ada strategi untuk kreativitas. Ketika hal-hal tertentu memicu Anda masuk ke keadaan itu. Anda hanya perlu tahu apa strategi Anda untuk mengakses status sesuai isyarat. Dan Anda harus bisa mengetahui strategi yang digunakan orang lain sehingga Anda bisa tahu bagaimana memberi orang apa yang mereka inginkan. Jadi yang perlu kita temukan adalah urutan spesifiknya sintaks, yang akan menghasilkan hasil tertentu, keadaan tertentu. Jika Anda dapat melakukan itu dan Anda bersedia untuk menghasilkan tindakan yang diperlukan, Anda dapat menciptakan dunia Anda seperti yang Anda inginkan. Selain kebutuhan fisik untuk hidup, seperti makanan dan air, hampir semua hal lain yang mungkin Anda inginkan adalah sebuah negara. Yang harus Anda ketahui adalah sintaks, strategi yang tepat untuk membawa diri Anda ke sana. Satu pengalaman pemodelan yang sangat sukses yang saya miliki adalah dengan kita tentara.
Saya diperkenalkan dengan seorang jenderal, dengan siapa saya mulai untuk berkomunikasi tentang teknologi kinerja optimal seperti NLP. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya dapat mengambil program pelatihan apapun yang dia miliki, potong waktu menjadi 2, dan bahkan meningkatkan kompetensi orang dalam waktu yang lebih singkat itu. Klaim yang cukup besar, bukan? Jenderal itu tertarik tetapi tidak yakin, jadi saya dipekerjakan untuk mengajar keterampilan NLP. Setelah pelatihan NLP yang sukses, tentara memberi saya kontrak untuk memodelkan program pelatihan dan sekaligus mengajar sekelompok anak buahnya bagaimana menjadi modal secara efektif. Saya akan dibayar hanya jika saya menghasilkan hasil yang saya janjikan. Proyek pertama yang mereka minta saya lakukan adalah 4 hari program untuk mengajari tamtama cara menembakkan pistol kaliber .45 secara efektif dan akurat. Di masa lalu, rata-rata hanya 70% dari para prajurit yang mengikuti program tersebut memenuhi syarat setelah itu, dan Sang Jenderal telah diberitahu bahwa inilah yang terbaik yang bisa diharapkan. Pada titik ini, saya mulai bertanya-tanya apa yang saya dapatkan dariku ke dalam. Saya belum pernah menembakkan senjata sebelumnya dalam hidup saya. Aku bahkan tidak suka ide menembak satu. Awalnya, John Grinder dan I telah menjadi mitra dalam proyek tersebut, jadi saya merasa bahwa dengan latar belakangnya dalam pemotretan, kami dapat menyelesaikannya. Kemudian, karena berbagai alasan penjadwalan, John tiba-tiba membatalkan. Nah, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi dengan negara saya. Selain itu, saya mendengar desas-desus bahwa beberapa orang dalam kelompok pelatihan pergi untuk melakukan apa saja untuk menyabot pekerjaan saya karena mereka marah tentang jumlah uang yang saya harus dibayar. Mereka akan memberi saya pelajaran. Tanpa latar belakang dalam pemotretan, setelah kehilangan kartu AS saya di dalam lubang John Grinder, dan mengetahui ada orang yang mencoba membuat saya gagal, apa yang saya lakukan? Pertama, saya mengambil gambaran raksasa tentang kegagalan yang telah saya ciptakan dalam pikiran saya dan secara harfiah mengecilkannya menjadi ukuran. Kemudian saya mulai membuat seperangkat representasi baru tentang apa yang bisa saya lakukan. Saya mengubah sistem kepercayaan saya dari yang terbaik di tentara tidak bisa melakukannya apa yang mereka minta, jadi jelas saya tidak bisa menjadi pelatih pistola adalah yang terbaik dalam apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tahu sedikit atau tidak sama sekali tentang efek representasi internal pada kinerja atau bagaimana memodelkan strategi penembak terbaik. Setelah menempatkan diri saya dalam keadaan penuh akal, saya memberitahu jenderal bahwa saya memerlukan akses ke penembak terbaiknya sehingga saya dapat mengetahui secara spesifik apa yang mereka lakukan dalam pikiran dan tindakan fisik mereka yang menghasilkan hasil pemotretan yang efektif dan akurat. Setelah saya menemukan perbedaan yang membuat perbedaan, saya bisa mengajarkannya kepada tentaranya dalam waktu yang lebih singkat dan menghasilkan yang diinginkan hasil. Bersama dengan tim model saya menemukan keyakinan utama yang dimiliki oleh beberapa penembak terbaik di dunia, dan saya membandingkan mereka dengan keyakinan para prajurit yang tidak menembak efektif. Selanjutnya saya menemukan sintaks dan strategi mental umum dari penembak terbaik dan mereplikasinya sehingga saya bisa ajari mereka menjadi penembak pemula. Sintaks ini adalah hasilnya ribuan, mungkin ratusan ribu, tembakan dan minute perubahan dalam teknik mereka. Kemudian saya memodelkan komponen kunci fisiologi mereka. Setelah menemukan strategi optimal untuk menghasilkan hasil yang disebut pemotretan efektif, saya merancang kursus 1,5 hari untuk penembak pemula. Hasil? Ketika diuji dalam waktu kurang dari 2 hari, 100% prajurit memenuhi syarat, dan jumlah yang memenuhi syarat di tingkat tertinggi, ahli, 3 kali lebih tinggi daripada setelah kursus 4 hari standar. Dengan mengajari para pemula ini bagaimana menghasilkan sinyal yang sama ke otak mereka seperti yang dilakukan para ahli,
kami menjadikan mereka ahli dalam waktu kurang dari separuh waktu. Saya kemudian mengambil orang-orang yang saya modelkan, penembak top di negara, dan mengajari mereka bagaimana meningkatkan strategi mereka. Hasilnya 1 jam kemudian, seorang pria mendapat skor lebih tinggi daripada yang dia dapatkan dalam 6 bulan, yang lain menembak lebih banyak sasaran daripada yang dia miliki dalam kompetisi apapun dalam ingatan baru-baru ini, dan pelatih memberi kedua pria ini kesempatan untuk mendapatkan uang mereka. Dalam komunikasinya dengan Sang Jenderal, Sang Kolonel menyebutnya sebagai terobosan pertama dalam penembakan pistol sejak Perang Dunia I. Intinya di sini adalah agar Anda menyadari bahwa bahkan ketika Anda memiliki sedikit atau tanpa informasi latar belakang dan bahkan ketika keadaan tampak tidak mungkin, jika Anda memiliki model yang sangat baik tentang bagaimana menghasilkan suatu hasil, Anda dapat menemukan secara spesifik apa yang dilakukan model tersebut dan menduplikasinya itu, dan dengan demikian menghasilkan hasil yang serupa dalam periode waktu yang jauh lebih singkat daripada yang mungkin Anda pikirkan. Strategi yang lebih sederhana adalah salah satu yang digunakan oleh banyak atlet untuk membuat model terbaik di bidangnya. Jika Anda ingin menjadi model pemain ski ahli, Anda mungkin pertama-tama perhatikan baik-baik untuk melihat apa tekniknya. Saat Anda menonton, Anda mungkin menggerakkan tubuh Anda dengan gerakan yang sama, hingga mereka merasa menjadi bagian dari dirimu. Jika Anda pernah menonton ski, Anda mungkin telah melakukan ini tanpa sadar. Ketika pemain ski yang Anda tonton perlu berbalik, Anda berbalik untuknya sebagai jika Anda yang bermain ski. Selanjutnya Anda ingin membuat gambaran internal seorang ahli ski, Anda telah beralih dari eksternal visual ke eksternal kinestetik ke internal kinestetik. Terus Anda akan membuat gambar internal visual baru, kali ini gambar diri Anda sedang bermain ski, Ini akan seperti menonton film diri Anda memodelkan orang lain setepat mungkin. Selanjutnya Anda akan masuk ke dalam gambar itu dan, di bagian terkait cara, mengalami bagaimana rasanya melakukan tindakan yang sama persis seperti yang dilakukan atlet ahli, Anda akan mengulanginya sesering yang Anda perlukan untuk merasa benar-benar nyaman-nyaman melakukannya. Dengan demikian Anda akan menyediakan diri Anda dengan strategi neurologis spesifik yang dapat membantu Anda bergerak dan tampil pada level optimal. Maka Anda akan mencobanya secara nyata dunia, Anda dapat memetakan sintaks strategi ini sebagai Fake. Ini adalah salah satu dari ratusan cara Anda dapat membuat model seseorang. Ingat, ada banyak cara untuk menghasilkan hasil. Tidak ada cara yang benar atau cara yang salah, hanya ada cara yang efektif atau tidak efektif untuk menghasilkan keinginan Anda. Jelas, Anda dapat menghasilkan hasil yang lebih tepat dengan memiliki informasi yang lebih akurat dan tepat tentang semua hal yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan suatu hasil. Idealnya, dalam memodelkan seseorang, Anda juga akan memodelkan pengalaman internalnya, sistem kepercayaan, dan sintaksis unsurnya. Namun, hanya dengan mengamati seseorang, Anda dapat mencontoh banyak fisiologinya. Dan fisiologi adalah faktor lain, kita akan membicarakannya di bab 9, yang menciptakan keadaan kita sekarang dan dengan demikian jenis hasil yang kita hasilkan. Satu area penting di mana memahami strategi dan sintaksis dapat membuat perbedaan besar adalah mengajar dan belajar. Mengapa tidak bisa beberapa anak belajar? Saya yakin ada 2 alasan utama anak laki-laki. Pertama, kita sering tidak tahu strategi paling efektif untuk mengajari seseorang tugas tertentu. Kedua, guru jarang memiliki gagasan yang akurat tentang bagaimana anak-anak yang berbeda belajar. Ingat, kita semua memiliki strategi yang berbeda. Jika Anda tidak mengetahui strategi belajar seseorang, Anda akan mengalami banyak kesulitan saat mencoba mengajarinya. Misalnya, beberapa orang adalah pengeja yang buruk. Apakah karena mereka kurang cerdas daripada pengeja yang baik?
No mantra yang berhasil ini mungkin lebih berkaitan dengan sintaks pemikiran Anda, yaitu, bagaimana Anda mengatur, menyimpan, dan mengambil informasi dalam konteks yang diberikan. Apakah Anda mampu menghasilkan hasil yang konsisten hanyalah masalah apakah sintaksis mental Anda saat ini mendukung tugas yang Anda minta dari otak Anda. Apapun yang Anda miliki dilihat, didengar, atau dirasakan disimpan di otak Anda. Proyek penelitian yang tak terhitung jumlahnya telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mengalami transhipnosis dapat mengingat, yaitu, mengakses, hal-hal yang tidak dapat mereka ingat secara sadar. Jika Anda tidak mengejar secara efektif, masalahnya adalah caranya Anda mewakili kata-kata untuk diri sendiri. Jadi apa strategi terbaik Egi untuk ejaan? Ini tentu bukan kinestetik. Sulit untuk merasakan sepatah kata pun. Ini tidak benar-benar pendengaran, karena ada terlalu banyak kata yang tidak dapat Anda ucapkan secara efektif. Jadi apa ejaannya memerlukan? Ini memerlukan kemampuan untuk menyimpan karakter eksternal visual di sintaks tertentu. Cara belajar mengeja adalah dengan membuat gambar visual yang dapat dengan mudah diakses setiap saat. Ambil kata albuquerque, cara terbaik untuk belajar mengejanya bukanlah dengan mengucapkan huruf-huruf itu berulang-ulang, melainkan menyimpan kata itu sebagai gambaran dalam pikiran Anda. Dalam bab berikutnya, kita akan mempelajari beberapa cara orang mengakses berbagai bagian otak mereka. Sebagai contoh, Bandler dan Grinder, pendiri NLP, menemukan bahwa lokasi kita menggerakkan mata kita untuk menentukan bagian mana dari sistem saraf kita yang paling jelas aksesnya. Kita akan membahas isyarat pengaksesan ini secara rinci di bab berikutnya. Untuk saat ini, perhatikan bahwa kebanyakan orang mengingat gambar visual paling baik dengan lolong ke atas dan ke kiri. Cara terbaik untuk belajar mengeja albuquerque adalah dengan menempatkan kata ke atas dan ke kiri dan membentuk gambar visual yang jelas. Pada titik ini saya perlu menambahkan konsep lain, chunking. Biasanya, orang secara sadar hanya dapat memproses 5 hingga 9 potongan informasi sekaligus. Orang yang belajar dengan cepat dapat menguasai bahkan tugas yang paling kompleks karena mereka membagi informasi menjadi langkah-langkah kecil dan kemudian menyusunnya kembali ke aslinya utuh. Cara belajar mengeja albuquerque adalah dengan memecahkannya menjadi 3 bagian yang lebih kecil seperti ini. Albuquerque. Saya ingin Anda menulis 3 bagian di selembar kertas, pegang di atas dan di sebelah kiri mata Anda, lihat albu. Lalu tutup mata Anda dan lihat di pikiran Anda. Buka matamu. Lihat albu. Jangan katakan itu, lihat saja, kemudian tutup mata Anda dan lihat dalam pikiran Anda. Terus lakukan ini 4 atau 5 atau 6 kali sampai Anda bisa memejamkan mata dan melihat albu dengan jelas. Selanjutnya ambil potongan kedua, kuwer. Kilatan pada huruf lebih cepat dan ikuti proses yang sama dengannya, dan lalu dengan potongan kue, hingga seluruh gambar albuquerque adalah tersimpan dalam pikiran Anda. Jika Anda memiliki gambaran yang jelas, Anda mungkin akan punya perasaan, kinestetik, itu dieja dengan benar. Maka Anda akan bisa untuk melihat kata dengan sangat jelas. Anda bisa mengejanya tidak hanya maju tapi ke belakang. Cobalah. Eja albuquerque. Kemudian mengejanya ke belakang. Setelah Anda memilikinya, Anda memiliki kata yang dieja selamanya 1 jamin. Anda dapat melakukannya dengan kata apapun dan menjadi ejaan yang luar biasa, bahkan jika Anda pernah mengalami kesulitan mengeja nama Anda sendiri di masa lalu. Aspek lain dari belajar adalah menemukan strategi belajar yang disukai orang lain. Seperti disebutkan di atas, setiap orang memiliki neurologi tertentu, medan mental tertentu yang paling sering mereka gunakan sering. Tapi kita jarang mengajarkan kekuatan individu. Kami berasumsi bahwa setiap orang belajar dengan cara yang sama. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Belum lama ini seorang pemuda dikirim kepada saya.
Dia membawa laporan 6,5 halaman yang mengatakan dia disleksia, dia tidak bisa belajar mengeja, dan dia memiliki masalah psikologis di sekolah. Saya bisa langsung tahu bahwa itu adalah preferred untuk memproses banyak pengalamannya secara kinestetik. Begitu saya menyadari bagaimana dia memproses informasi, saya berada di posisi untuk membantunya. Pemuda ini memiliki pemahaman terbesar tentang hal-hal yang dia rasakan. Namun, banyak dari standar pengajaran proses adalah visual atau pendengaran. Masalahnya bukan karena dia kesulitan belajar. Itu karena gurunya mengalami kesulitan mengajarinya dengan cara di mana dia dapat secara efektif memahami, menyimpan, dan mengambil informasi. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil laporan itu dan merobeknya. Ini sekumpulan sampah, kataku padanya. Itu menarik perhatiannya. Dia mengharapkan serangkaian pertanyaan yang biasa. Alih-alih, saya mulai berbicara dengannya tentang semua cara hebat dia menggunakan sistem sarafnya. Saya berkata, saya yakin Anda hebat dalam olahraga. Dia berkata, ya, saya cukup baik, ternyata dia adalah seorang peselancar yang hebat. Kami berbicara sedikit tentang berselancar, dan dia segera menjadi bersemangat dan penuh perhatian, dalam keadaan merasa efektif. Dia berada dalam keadaan yang lebih reseptif daripada yang pernah dilihat guru-gurunya. Saya menjelaskan kepada dia bahwa dia memiliki kecenderungan untuk menyimpan informasi secara kinestetik dan itu memiliki keuntungan besar dalam hidup. Namun, gaya belajarnya membuat ejaan sulit baginya. Jadi saya menunjukkan kepadanya bagaimana melakukannya secara visual dan bekerja dengan submodalitasnya untuk memberinya hal yang sama perasaan tentang ejaan yang dia miliki tentang berselancar. Dalam 15 menit, aku membuatnya mengeja seperti anak jagoan. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak mampu belajar? Berkali-kali, anak muda ini orang tidak begitu banyak belajar disabled karena mereka strategi dengan disabilitas. Mereka perlu belajar bagaimana menggunakan sumber daya mereka. Saya mengajarkan strategi ini kepada seorang guru sekolah yang bekerja dengan anak-anak dengan ketidakmampuan belajar, usia 11 hingga 14 tahun, yang tidak pernah mendapat nilai lebih tinggi pada tes ejaan dari 70%, sebagian besar jatuh dalam kisaran 21-50%. Dia segera menyadari bahwa 90% muridnya yang cacat memiliki strategi ejaan auditori atau kinestetik. Dalam seminggu setelah dia mulai menggunakan strategi ejaan baru, 19 dari 26 anak mendapat nilai 100%, 2 mendapat nilai 90%, 2 80%, dan 3 lainnya 70%. Dia mengatakan bahwa telah terjadi perubahan besar dalam masalah perilaku, seolah-olah dengan sihir, mereka telah menghilang. Dia sekarang akan menyampaikan informasi ini ke Dewan Sekolah untuk diperkenalkan ke semua sekolah di distriknya. Saya yakin bahwa salah satu masalah terbesar dalam pendidikan adalah bahwa guru tidak tahu strategi siswa mereka. Mereka tidak tahu kombinasi untuk lemari besi siswa mereka. Kombinasinya mungkin 2 ke kiri dan 24 ke kanan, dan guru mencoba menggunakan 24 ke kanan dan 2 ke kiri. Sampai sekarang, proses pendidikan kami telah diarahkan pada apa yang harus dipelajari siswa, bukan bagaimana mereka dapat mempelajarinya dengan sebaik-baiknya. Teknologi kinerja optimal teknologi tanda registrasi ajari kami strategi khusus yang digunakan orang berbeda untuk belajar dan juga cara terbaik untuk mempelajari mata pelajaran tertentu, seperti sebagai ejaan. Tahukah Anda bagaimana Albert Einstein bisa mengandung teori relativitas L4M mengatakan bahwa satu hal penting yang membantunya adalah kemampuannya untuk memvisualisasikan seperti apa kekurangannya menunggangi ujung seberkas cahaya seseorang yang tidak dapat melihat hal yang sama dalam pikirannya akan mengalami kesulitan belajar tentang relativitas. Jadi hal pertama yang harus dia pelajari adalah cara yang paling efektif menjalankan otaknya. Itu tepatnya apa optimum performance teknologi tanda registrasi semua tentang
Mereka mengajari kita cara menggunakan yang paling efektif, strategi efektif untuk memproduksi paling cepat dan mudah hasil yang kita inginkan. Masalah yang sama yang kita temukan dalam pendidikan terjadi di hampir setiap bidang lainnya. Gunakan alat yang salah atau urutan yang salah, dan Anda mendapatkan hasil yang salah. Gunakan yang tepat, dan Anda dapat melakukan keajaiban. Ingat, kita punya strategi untuk semuanya. Jika Anda seorang salesman, akankah membantu mengetahui strategi pembelian pelanggan Anda? Anda yakin itu akan terjadi? Jika dia sangat kinestetik, apakah Anda ingin memulai dengan menunjukkan padanya warna-warna indah dari mobil yang dia lihat? Saya tidak akan. Saya ingin memukulnya dengan perasaan yang kuat. Saya ingin dia duduk di kemudi, merasakan pelapisnya, mengaitkan perasaan yang dia dapatkan jalan terbuka. Jika dia visual, Anda akan mulai dengan warna dan garis dan submodalities visual lainnya yang bekerja untuk strateginya. Jika Anda seorang pelatih, apakah membantu untuk mengetahui apa yang memotivasi pemain yang berbeda, jenis rangsangan apa yang paling berhasil untuk membuat mereka dalam kondisi yang paling banyak akal? Apakah Anda ingin dapat memecah tugas-tugas tertentu menjadi sintaks yang paling efisien, seperti yang saya lakukan dengan penembak terbaik di Angkatan Darat AS? Anda yakin Anda akan melakukannya? Sama seperti ada care untuk membentuk molekul DNA atau care untuk membangun jembatan, ada sintaks yang terbaik untuk setiap tugas, strategi yang dapat digunakan orang secara konsisten untuk menghasilkan hasil yang mereka inginkan. Beberapa dari Anda mungkin berkata pada diri Anda sendiri, "Wah, ini bagus sekali jika Anda seorang pembaca pikiran." Tapi saya tidak bisa hanya melihat orang dan sosok keluar strategi cinta mereka. Saya tidak dapat berbicara dengan seseorang selama beberapa menit dan mengetahui apa yang mendorongnya untuk membeli atau melakukan hal lain. Alasan Anda tidak tahu adalah karena Anda tidak tahu apa yang harus dicari atau bagaimana cara memintanya. Jika Anda meminta hampir semua hal di dunia dengan cara yang benar, dengan keyakinan yang cukup dan cukup komitmen, Anda akan mendapatkannya. Beberapa hal membutuhkan keyakinan dan energi yang besar untuk dikejar, Anda bisa mendapatkannya, meskipun Anda benar-benar harus mengusahakannya. Tapi strateginya mudah. Kamu bisa mendapatkan strategi seseorang dalam hitungan menit berikutnya bab yang akan kita pelajari.